Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Alparofi dari kelas 11.1 nomor absen 9 akan sedikit menyampaikan tentang biografi dan kisah perjuangan dari seorang pahlawan Indonesia, yaitu Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Jakarta. Ayah beliau merupakan seorang dokter berdarah Minahasa, yaitu Dr. A.L. Tendean, dan ibu beliau merupakan seorang wanita Belanda berdarah Prancis, yaitu Maria Elisabeth Cornet. Pada masa kecilnya, Pierre Tendean sangat ingin menjadi seorang tentara, sedangkan ayah dan ibunya lebih mengharapkan beliau menjadi seorang dokter ataupun insinyur. Namun, dengan tekadnya yang kuat, Pierre Tendean berhasil bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1958. Saat menjadi taruna, beliau pernah mengikuti tugas praktik lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera. Beliau dikenal sebagai sosok yang ramah, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga banyak yang mengemari dirinya seperti teman seangkatannya, junior, bahkan seniornya. Beliau mendapatkan pangkat Letnan II dan menjadi Komandan Peleton Batalion Zeni Tempur II, Kodam II, Bukit Barisan di Medan setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1961. Setahun setelah lulus dari Akademi Militer, beliau memutuskan untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setelah lulus dari Sekolah Intelijen, beliau ditugaskan di Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat untuk menjadi mata-mata ke Malaysia. Beliau bertugas untuk memimpin sekelompok relawan di beberapa daerah untuk menyusup ke Malaysia. Hingga akhirnya pada tanggal 15 April 1965, beliau dipromosikan menjadi Letnan 1 dan ditugaskan untuk menjadi ajudan dari Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Setelah mendengar tugas tadi, pasti kalian akan teringat pada suatu peristiwa besar yang menimpa negara Indonesia. Peristiwa tersebut adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Pierre Tendean menjadi salah satu korban dari peristiwa besar tersebut. Pada dini hari, tanggal 30 September 1965, beliau sedang berada di rumah Jenderal Nasution. Mendengar suara keributan-keributan dari luar kamar, beliau memutuskan untuk mendatangi sumber keributan tersebut. Ternyata sumber keributan tersebut berasal dari pasukan yang ditugaskan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menculik Jenderal Nasution. Banyak sumber mengatakan bahwa Pierre Tendean mengaku menjadi Jenderal Nasution, sedangkan Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan melompati pagar rumah. Kemudian, Pierre Tendean dibawa ke rumah di daerah Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya, yaitu Suprapto, Sutoyo, S. Parman, D. Panjaitan, Ahmad Yani, dan M.T. Haryono. Pierre Tendean lalu ditembak mati dan jasadnya dibuang di sumur tua bersama dengan 6 perwira tinggi lainnya. Setelah ditemukan, jasad Pierre Tendean dan 6 perwira tinggi lainnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan mereka mendapatkan gelar Pahlawan Revolusi Indonesia. Pasca kematiannya, Pierre Tendean dipromosikan menjadi kapten dan saat ini sejumlah jalan dinamai sesuai dengan namanya, seperti jalan di Jakarta, Manado, dan Balikpapan. Setelah mendengar kisah tersebut, kita dapat meneladani beberapa sikap seperti menjadi seorang yang ramah, disiplin, memiliki tekad yang kuat, dan rela berkorban demi kepentingan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat. Terima kasih.